Alhamdulillah alladzi min jumlati ni'amihi 'alaina lailatun nisfi min Sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man qama bihuquqiha faza bil jinani wa ba'da 'anil niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa qaidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu. Arsalahu rahmatan lil alamin binassil Qur'an. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad, imami ahlil qiyami fi lailatin nisfi min Sya'ban, wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ulil irfan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam wal mizan wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsiya bi taqwallahi 'azza wa jalla. فاتقوا الله يا عباد الله في الدنيا بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر، فإن ذلك طريقة وحيدة للسعادة الأبدية الأخروية بنص القرآن. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الواضح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, beberapa malam lagi akan hadir dalam kehidupan kita, khususnya di tahun ini, satu malam dari malam-malamnya Allah yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan penghargaan, penuh dengan keistimewaan. Malam yang ditunggu oleh mereka kekasih-kekasih Allah. Malam yang ditunggu oleh mereka para malaikat-malaikat Allah. Malam yang ditunggu oleh mereka kaum muslimin muslimat yang mengharapkan pengampunan dan mengharapkan kasih sayang serta rasa kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban. Ma'syaral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu malam dalam satu tahun ini
Jangan sampai dilalaikan dan diabaikan serta ditinggalkan. Karena di dalam malam itu terdapat suatu keistimewaan dan penghargaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempersiapkan urusan rumah sesuatu yang fana. Mempersiapkan suatu rizki sesuatu yang fana. Mempersiapkan kendaraan sesuatu yang fana. Mempersiapkan fasilitas duniawi apapun bentuknya, itu semua bersifat fana. Tapi sebagai seorang mukmin muslim yang iman dengan adanya hari setelah ini hari, yaitu hari kiamat, maka lebih pantas untuk mempersiapkan dirinya demi untuk mendatangi daripada malam-malam yang penuh dengan penghargaan dan ridhonya Allah. Dari sini ma'syaral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah menerangkan sebagian daripada hadis yang dikutip oleh Al-Imam Tabarani dan Al-Imam Al-Bayhaqi alaihima ridwanullah wa rahmatuh. Beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, yattali'ullahu ala au ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Dalam hadis ini Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan memberikan suatu motivasi kepada kita agar kita mengetahui kelebihan dan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya arti daripada hadis yang barusan kita sampaikan, innallaha ta'ala au yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah di malam nisfu Sya'ban memandang semua makhluknya. Fayaghfir li jami'i khalqihi, Allah Ta'ala mengampuni semua hambanya tanpa terkecuali. Illa li musyrikin, kecuali orang musyrik, au musyahin, atau orang yang berstatus musyahin. Di malam nisfu Sya'ban yang akan datang dalam kehidupan kita, Allah memandang kita dengan pandangan khusus. Setiap hari, setiap malam kita dipandang oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala memandang dengan pandangan khusus yang belum pernah dipandangkan pada malam-malam sebelum nisfu Sya'ban dan malam-malam setelah nisfu Sya'ban. Karena hanya satu malam dalam satu tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala memandang makhluknya dengan pandangan khusus. Rahmatnya rahmat yang khusus, ridhonya ridho yang khusus, anugerahnya anugerah yang khusus, pengampunannya pengampunan yang khusus, kelebihannya kelebihan yang khusus, semuanya serba khusus, sehingga fayaghfir li jami'i khalqihi, semuanya akan mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf kecuali 2 kelompok dari 6 kelompok. 2 manusia dari 6 manusia.
Dua makhluk dari 6 makhluk ini solatnya percuma di malam nisfu Sya'ban, tidak berarti. Quran yang dibaca percuma, tidak memiliki makna dan arti. Istighfarnya, zikirnya, tahajudnya, i'tikafnya, bahkan maaf amalan apapun bentuknya yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban tidak membuahkan apa-apa dalam kehidupannya, karena ada sifat-sifat yang insya Allah akan kita terangkan secara singkat. Yang pertama, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, 2 orang dari 6 orang yang terhindar dari keberkahan malam nisfu Sya'ban. Al-musyrik, orang yang telah mensekutukan sesuatu kepada Allah dengan makna khusus atau dengan makna umum. Makna khusus, mereka orang-orang yang belum masuk dalam kategori iman dan Islam, dan itu sudah jelas akan dikecualikan oleh Allah. Makna khusus. Makna yang umum, muslim, mukmin, salat, baca Al-Quran, i'tikaf, zikir dan istighfar, tetapi terlewati 1 malam penuh tidak meraih dan mendapatkan daripada keberkahan nisfu Sya'ban. Apa itu? Orang yang beramal mensekutukan sesuatu selain Allah, alias pamer kepada orang yang lain. Ini yang dikategorikan oleh ulama ahli tasawuf dengan sebutan asyirkul asghar, syirik yang sifatnya kecil. Ibadah karena tetangga, taat karena tetangga, melakukan amal saleh supaya dipuji oleh tetangga, melakukan amal saleh supaya masyhur namanya, mencampuri ibadah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dengan niat-niat duniawi, dengan niat-niat yang tidak bermakna, lupa dengan zat Khaliq subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan orang tersebut di saat ibadah. Oleh sebab itu, dari sekarang mari kita tata niat kita masing-masing. Orang yang ahli berjamaah, tata niatnya dari sekarang. Orang yang ahli istiqamah dalam i'tikaf di rumah Allah, tata niatnya dari sekarang. Orang-orang yang ahli infak dan sedekah, dari sekarang kita menata niat. Dan orang-orang yang melakukan aktivitas apapun bentuk ketaatan, dari sekarang mari kita tata niat beribadah bukan karena duniawi, beribadah bukan karena fulan atau fulanah, tetapi beribadah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini kelompok yang pertama, musyrik, orang yang mensekutukan amal bukan untuk Allah, tapi ada sisi campuran selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang akan terlewati daripada keberkahan malam nisfu Sya'ban. Ini orang yang tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disaksikan oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah. Apa makna suatu kehidupan jikalau Allah tidak memandang kita? Apa makna dari suatu ibadah jikalau Allah tidak mengingat kita? Apa makna dari suatu amal saleh jikalau Allah Ta'ala mengabaikan dan melalaikannya? Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Semoga kita semuanya terjaga dari sifat-sifat riya dan terjaga dari sifat-sifat pamer, dan mudah-mudahan selama ini dan hari-hari yang akan datang Allah memberikan kepada kita sifat ikhlas dalam beramal. Amin ya rabbal alamin.
Yang terakhir, ma'syaral hadirin wa zumratal mu'minin, dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disebutkan termasuk orang yang terharamkan keberkahan malam nisfu Sya'ban au musyahin. Seorang muslim, orang mukmin yang hidup di dalam suatu kawasan, entah di dalam RT atau RW, entah di dalam pedesaan atau perkotaan, hidupnya tidak harmonis dengan tetangga. Musyahin, hatinya bobrok. Musyahin, hatinya penuh dengan kedengkian. Musyahin, hatinya penuh dengan kehasutan. Musyahin, hatinya tidak rela dan tidak senang jikalau tetangganya atau kerabatnya atau temannya, bahkan orang muslim yang lainnya dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat duniawi, lebih-lebih nikmat ukhrawi, meliputi ilmu ataupun ibadah ataupun keistiqomahan dalam suatu hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak rela, hatinya tidak ridha, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kehasudan, hatinya penuh dengan sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah. Ini hati yang tidak dipandang oleh Allah. Ini hati dari sekian miliar hati manusia di malam nisfu Sya'ban yang dekat dengan rahmat Allah, pengampunan Allah, tapi ini hati milik musyakhin, dijauhkan dari rahmat Allah dan pengampunan Allah karena memiliki sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, di dalam sisi riwayat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di malam nisfu Sya'ban melakukan suatu tahajud. Riwayat Siti Aisyah, dari riwayat Al-Imamul Baihaqi, Rasul tahajud di malam nisfu Sya'ban, lalu tahajud dengan sujud yang begitu lama sampai Siti Aisyah merasa Rasul meninggal dunia. Saking lamanya para rawuh, saking nikmatnya para rawuh, saking lezatnya para rawuh, saking dekatnya para rawuh, sehingga Siti Aisyah yang meriwayatkan ini hadis mendekati Rasulullah, lalu menggerakkan jari-jarinya, dan alhamdulillah Rasul gerak jarinya dan kemudian ditinggalkan menuju keranjangnya kembali setelah Rasul salat. Lalu Rasul bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, atadrina ma hadhihi al-lailah? Apakah kamu tahu malam ini malam apa?" Dijawab oleh Siti Aisyah, "Allahu wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah." Rasulullah dan Allah lebih tahu ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala yaghfir li aktsar min syu'uri ghanami Bani Kalb, memberikan pengampunan lebih bilangannya daripada bilangan rambut yang dimiliki, rambut domba yang dimiliki Bani Kalb. Hadirin rahimakumullah, Bani Kalb adalah kabilah yang paling banyak dombanya. Satu domba berapa bulu dan rambutnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya di malam nisfu Sya'ban, bukan bilangan rambut-rambut yang ada satu domba atau 1000 domba, rambut milik domba yang dimiliki oleh kabilah Bani Kalb yang masyhur dombanya dan kambingnya. Ini merupakan suatu motivasi bagi kita semuanya
untuk mempersiapkan diri kita di malam nisfu Sya'ban yang akan datang dengan cara memakmurkan rumah Allah dipersilahkan, memakmurkan rumah Allah dianjurkan, atau memakmurkan di rumah masing-masing dianjurkan, atau dengan sistem per individu sendiri-sendiri. Yang jelas malam nisfu Sya'ban akan tiba beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan kita mendapatkan naungan rahmat di sisi Allah, panjang umur, selalu sehat walafiat, meninggal dunia insyaallah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بتلاوته والذكر الحكيم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير فاستغفروه فيا فوز المستغفرين وتوبوا ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وارزقنا وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابته اجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله في هذه الدنيا بالقرب منه سعدتم وفزتم ونجحتم غدا يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى وسلم على نبيه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأمر المؤمنين أمرا بينا واضحا حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الأكرمين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي سائر زوجاته وذرياته والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم ارزقنا الاستقامة وارزقنا الكرامة وارزقنا الهداية وارزقنا الشهادة وحسن الخاتمة. اجعل هذا المسجد سنن غير مأمور إلى يوم القيامة. اجعل المساجد في قرصك وما حواليها مأمورة إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.